Hadis ini menjelaskan bahwa kalau ada orang meninggal dilarang disebarkan, diumumkan. Nduk masjid kini nek apa, Pak? Diumumkan nih. Gak sesuai ambek hadis ini nek apa iki? Wah. Wong Masjid Nusantara 1 ini melanggar hadis hasan ini. Kana yanha anin na'yi, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyebarkan, mengumumkan orang mati. Nuk masjid kini diumumno, ngono ku di tempat saya yang ngumumkan. Nek opo iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'yi, beliau melarang menyebarkan, mengumumkan orang mati. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Hadis ini menjelaskan bahwa kalau ada orang meninggal dilarang disebarkan, diumumkan. Nduk masjid kini nek apa, Pak? Diumumkan nih. Gak sesuai ambek hadis ini nek apa iki? Wah. Wong Masjid Nusantara 1 ini melanggar hadis hasan ini. Kana yanha anin na'yi, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyebarkan, mengumumkan orang mati. Nuk masjid kini diumumno, ngono ku di tempat saya yang ngumumkan. Nek opo iki? Malah apa, di sini diumumkan, di sana saya yang mengumumkan. Pokoknya ono innalillahi atau assalamu alaikum. Waduh, semua pasang telinga, Pak. Gitu ya. Begini, makanya perlunya kita ngaji itu ini, ya. Jangan sampai kita membaca hadis dimaknai sendiri, disimpulkan sendiri. Kita membaca Quran diterjemahkan sendiri, simpulkan sendiri. Begini, pada zaman itu, saat itu, dan sebelumnya, di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang keluarganya meninggal, ini seakan-akan diolok-olok, Pak. Karena orang yang meninggal ini membawa sial. Contoh, saat putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyid Ibrahim, ya, itu meninggal diolok-olok. Bahkan di Al-Quran disebutkan, atau di hadis lain disebutkan, gerhana matahari itu sebab meninggalnya siapa? Sayyid Ibrahim, ya, termasuk adanya surat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya. Jadi Sayyid Ibrahim meninggal, orang-orang yang lain itu mengatakan Muhammad terputus nasabnya, Muhammad terputus penerusnya,
Ya, makanya dijawab Allah, inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalau waktu itu ada orang yang meninggal tuh diumumkan, semuanya membicarakan, kena masalah, kena adab dan seterusnya. Itu zaman jahiliyah. Dan di zaman saat itu masih begitu. Oleh karena itu, kalau ada orang meninggal tidak usah diumum-umumkan. Ya, sekedar keluarga saja yang tahu. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Begini. Ini tadi sudah kita sampaikan, afala kuntum adantumuni, ya. Kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku? Artinya apa? Memberitahukan orang meninggal itu sudah diperbolehkan. Bahkan nanti di hadis selanjutnya itu ada Raja Najasyi, yaitu Raja Ethiopia Habasya meninggal. Itu diumumkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mensolatinya secara berjamaah. Jadi artinya apa? Mengumumkan orang yang meninggal itu diperbolehkan. Karena ada mungkin ya beberapa share-sharean WA itu kok diumumkan di masjid, padahal tidak boleh mengumumkan, kan gitu Pak ya. Nah itu karena apa? Ngapunten ya, ngajinya sesuai dengan teks ya, bukan dari para ulama ya. Ini Rasulullah juga mengumumkan nanti di hadis selanjutnya ya. Jadi kita berupaya, kita baca supaya pas satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhonya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiya fil yaumi, mengumumkan kematian Raja Najasyi di hari itu, alladzi mata fihi, pada saat kematiannya. Wa kharaja bihim ilal musalla, lalu mereka para sahabat ini pergi ke tempat sholat. Fasofa bihim, lalu mereka membentuk shaf. Wa kabar alai arba'an, dan bertakbir atasnya atau kepada mayat itu arba'an, 4 takbir. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah ini ya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adanya di Habasya Pak. Kalau sekarang itu Ethiopia. Jadi raja-raja di Habasya itu adalah Raja Najasyi. Ya. Nah, ini adalah salah satu dasar atau dalil sholat gaib. Ya, ini mayatnya ndak ada, jenazahnya ndak ada. Ya, cuma syarat-syarat sholat gaib itu ada. Pertama, kita tidak mungkin bisa takziah ke sana. Ya, kalau memang antar RT saja yang meninggal, itu tidak boleh Pak sholat gaib. Ya, antar RT. Mungkin kalau yang meninggal di Suci atau Pungangan sana, sholat gaib di sini monggo. Apalagi yang meninggal di Jakarta dan seterusnya. Ya, jadi ada aturannya. Tidak sekedar, wes aku gak iso sholat gaib do kene wae, gak usah nanggone RT 18, padahal RT 18,5 kan cedek Pak ya. Nah ini di Habasya jauh, maka Rasulullah bersama sahabat melaksanakan sholat gaib ya, dan ini diumumkan. Jadi ini ada orang yang mengumumkan orang yang meninggal itu menyalahi hadis, itu orang yang belajar hadisnya hanya tekstual. Memang ada larangan, tapi itu saat sebelum Rasulullah mengumumkan ini. Artinya takut seperti di zaman jahiliyah ya. Ada pertanyaan ya, ini kurang 3 menit ini ya.
Nanti dilanjutkan ya, selesai ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, soleha. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh, soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad